Ntar kita record dulu. Oke, selamat siang semuanya. Dan kali ini kita ketemu lagi ya sama sharing session atau bareng-bareng belajar lah sama Pandek. Kali ini kita itu akan bahas tentang Gradle gitu. Tapi kita Gradle-nya nggak gunain Groovy gitu, tapi kita gunain Kotlin gitu. Nah, kali ini tuh kita akan bahas yang namanya Kotlin DSL. Nah, materi kali ini itu Al Kudri itu. Dia itu seorang Android developer dan juga Kotlin enthusiast ya. Nah, dia itu sekarang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, waktu dan tempat dipersilahkan ke Kudri. Belum ada suaranya kok. Kirain udah hidup tadi. Thank you Bang Gigi yang udah ngebuka acara kita kali ini. Dan ya, mungkin perkenalan singkat dari saya seperti biasanya. Seperti judulnya, kita bakal ngebahas Gradle Dependency Management dengan Kotlin DSL. Nah, Kotlin DSL apa sih? Nah, Kotlin DSL, oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya, agak skip barusan. Nah, nama saya Al Kudri. Selain developer juga Kang Warnet, tapi ini bohongan sih, karena nggak tahu ntar apa lupa semalam, jadi sebenarnya Android developer lupa diganti, jadinya Kang Warnet. Oke. Mungkin yang mau follow IG saya, mungkin kita follow-followan bisa buka Alkudri99 ya, jangan lupa. Oke. Mungkin cukup perkenalan singkatnya. Kita lanjut ke pertama itu seharusnya kita apa ya, kita ubah dulu ya. Apa Kotlin DSL dulu deh. Nah, Kotlin DSL itu sebenarnya kalau kawan-kawan ada lihat sebelumnya, bentar, Kotlin DSL itu sebenarnya buat apa ya? Kita bisa ngegunain Kotlin buat nge-scripting Gradle. Nah, kalau sebelumnya, kalau kawan-kawan notice gitu ya, kita tuh ngegunain Groovy buat nge-script Gradle-nya, ya kan? Nah, Gradle sendiri kan seperti yang kita tahu itu sebenarnya otomatisasi untuk proses nge-build proses aplikasi kita gitu ya. Nah, contoh seperti kalau kawan-kawan ada lihat di paling atas biasanya di build Gradle-nya tingkat app tingkat aplikasi ya. Kalau itu kan modul app. Nah, dia kan ada yang parent, ada yang app. Nah, ini yang parent-nya. Itu kalau kita lihat, yang app, yang di modul app, di situ ada apply Android application kan. Nah, sebenarnya Android application di dalamnya kalau mau kita trace, salah satunya isinya itu ada namanya assemble debug. Assemble debug sama flavor lainnya. Nah, biasanya kalau assemble debug, ini kalau kita ngomongin si Gradle terlebih dahulu ya. Nah, assemble debug itu maksudnya ya memang bawaan dari aplikasi Android-nya sendiri kalau memang nggak ada flavor lain misalnya. Nah, contoh kalau memang di perusahaan kalian misalnya ada environment env, environment UAT gitu ya, dev, SIT dan lain-lain. Nah, ntar biasa muncul assemble, ntar tiap environment itu kan ada debug, ada release misalnya. Ntar misalnya contoh assemble UAT debug misalnya, atau assemble UAT release. Nah, ntar di situ build varian main ya kan. Nah, termasuk di otomatisasi itu. Contoh kalau misalkan kita pengen ngebawa dependensi tertentu di environment A gitu misalnya, atau environment B gitu ya. Nah, ya intinya dari Kotlin DSL adalah dia ngeganti bahasanya biar lebih penggunaannya itu lebih enak di kita gitu ya. Karena kan kalau sebelumnya kalau kita ngoding kan sekarang di Kotlin, terus di Groovy, nah itu bakal rumit kan. Jadi kita harus googling lain-lain gitu ya untuk sintaks-sintaks sederhana. Nah, tapi kalau memang kita pakai Kotlin DSL, ya udah kita bisa pakai sintaks yang ada di Kotlin seperti ngefilter dan lain-lain untuk di scriptingnya Gradle. Oke, dan pastinya ada hal lain sih. Cuman untuk singkatnya seperti itu. Oke. Terus kenapa sih kita harus menggunakan Kotlin DSL gitu ya? Nah, gitu. Oke. Mungkin ini udah tadi.
yang mengenai apa sih itu Kotlin, apa sih namanya? DSL ini apa gitu ya. Mungkin kita udah jelasin. Nah, ini mungkin maksudnya ke kenapa sih kita harus menggunakan, bukan harus ya. Kenapa kita harus menggunakan opsi menggunakan Kotlin DSL dibandingkan dengan Groovy ya. Ya, salah satunya seperti yang saya bilang, jadi otak kita tuh nggak terlalu try hard ya, ngeganti bahasa yang sebelumnya kita familiar. Contohnya Kotlin, kita lagi ngoding Kotlin memang banyak, kita ternyata ada problem di Gradle dan kita pengen nambahin sesuatu, kita harus kesulitan dengan itu kan. Nah, dengan menggunakan Kotlin DSL ini biar lebih mudah. Nah, saya sendiri punya contoh kasus sih kemarin gitu ya. Cuman nggak bisa dibuka sih contoh kasusnya dan bisa diceritakan. Jadi ada satu SDK yang kami pakai di aplikasi kami di kantor. Itu tuh kita nge-obfuscate ya. Kita ada nge-obfuscate pakai DexGuard sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain kita ada menggunakan SDK di mana SDK ini ada namanya proses finalizing gitu ya. Nah, proses finalizing ini sebenarnya dia nggak obfuscate juga. Nah, proses finalizing ini sendiri harus dilakukan tiap aplikasi tadi itu apa sih namanya jalan gitu ya. Entah itu debug, entah itu dirilis si final SDK nggak mau tahu. Kalau memang dia nggak dijalanin, dia bakal crash sama sekali. Jadi kita nggak bakal bisa menggunakan aplikasi. Nah, jadi otomatis kita harus nge-finalizing pakai finalizer tiap kali mau ngetes, ya kan? Tiap kali nge-build APK baru. Finalizer ini sebenarnya langkah manual, ya kan? Langkah manual dia kayak ngeproses si aplikasi jadi aplikasi bentuk aplikasi baru lainnya. Nah, tapi untuk hal seperti itu yang hal sifatnya repetisi kan banyak habis waktu ya karena hal itu berulang-ulang terus. Nah, jadi solusinya kita pakai apa? Kita pakailah Gradle ya buat mengotomatisasi si proses ini dan menggunakan Kotlin DSL. Nah, emang lumayan tricky, tapi maksudnya karena kita udah familiar sama si Kotlin bentuknya gimana sih kalau kita bikin kondisi ini seperti apa, kalau mengelup seperti apa dan lain-lain seperti apa, lebih mudah karena kita emang familiar dengan Kotlin. Ya secara kita memang sehari-hari menggunakan Kotlin gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang di Kotlin DSL sedikit berbeda. Tapi selain itu ya sepenuhnya sama sih, hampir sama. Nah, lalu hal lainnya ya yang emang kita ngerasa banget mengenai hal ini gitu ya. Kalau misalnya kita pakai sistem modular ya di aplikasi kita, yang mana sistem modular mungkin kalau kawan-kawan yang sering bikin aplikasi, kita kan biasanya bikin aplikasi ya single modul doang, ya kan? Banyak activity, banyak fragment di dalam modul tersebut. Modul app contohnya. Itu memang modul default kalau kita bikin aplikasi Android. Nah, tapi kadang di beberapa tempat mereka bikinnya modular. Biar apa? Biar mudah dalam nge-maintain codingannya. Jadi codingannya itu ya nggak sulit buat dilihat. Contoh, misalkan ada orang yang baru masuk gitu ke perusahaan. Dia pengen ngedebug sesuatu. Kita ngasih tiket nih. Bro, tolong cek tiket. Kita ada bug di fitur A misalnya. Atau fitur B. Nah, dia dengan mudah bisa cari. Dia tinggal cari fitur B. Ya udah. Fitur B di halaman mana misalnya? Halaman education. Ya udah, dia tinggal cari di situ doang. Nah, jadi dapat dipastikan modul A, modul B, dan C nggak bakal beda-beda dan nggak bakal ngebingungin si anak baru ini gitu ya, yang baru mau masuk dan baru berusaha mencoba mengerti base code-nya perusahaan A ini seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah, dengan adanya modular ini sangat membantu pastinya. Nah, cuman yang namanya modular, ntar coba kita lihat dulu. Yang namanya modular pasti kan ngelibatin banyak fitur gitu ya. Contoh ini kebetulan kita ada bikin
contohnya. Ini kan modul A, modul B, modul C ya. Ini modul archive, ini modul paste, ini modul core-nya ada modul, terus modul archive ada. Nah, kalau kita lihat di sini, masing-masing modul mempunyai bulk Gradle-nya masing-masing gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, kita punya bulk Gradle masing-masing. Nah, kalau kalian perhatian di sini, ada dependencies ya kan, dependencies di sini juga ada. Nah, lalu bayangkan aja kalau memang ada dependencies kan pasti ada version declaration kan ya. Dan biasanya jika modul A menggunakan coroutine misal 1,4 140 misalnya gitu ya. Modul B, C, dan A, dan seterusnya itu biasanya menggunakan dependensi dengan versi yang sama. Oke. Nah, jadi bayangin aja kalau memang kita nge-hardcode versinya di tiap modul gitu ya. Atau bahkan nggak usah lah di hardcode. Kita ngebuat konstan gitu ya. Cuman di tiap modul. Jadi terpisah nih antara modul A, modul B, dan C. Untuk versioningnya beda-beda. Nah, bayangin aja, ketika pengen kita migrasi, kita harus ngubah versioningnya itu satu-satu. Ya kan? Ini contoh nih, misalnya nih kita lihat nih contoh nih. 4110 gitu ya. Ternyata di sini menggunakan 4110 lah kita bilang gitu ya. 4110 juga, misalnya contoh kasusnya. Hal yang sama digunakan di sini. Nah, tapi bayangin kalau memang ada 5 modul menggunakan cara yang sama dan kita pengen migrasi ke library lain gitu ya. Nah, kita harus ubah versinya satu-satu. Jadi itu bakal ribet sekali gitu ya. Nah, terus solusi yang kami pakai itu biasanya di perusahaan ya di perusahaan kami. Dan hampir semua sih kayaknya bakal ngadopsi hal seperti ini sih. Bukan bakal sih, memang mudah sepertinya seharusnya ya. Nah, kalau memang kita menggunakan modular, terus tambah Kotlin DSL, itu sama dengan mantap gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi kalau Kotlin DSL, kita bakal ngebuat sebuah modul baru, yang mana itu namanya build source. Isinya ini, ya kan? Lalu, nah di dalamnya itu kita bakal declare gitu ya, versi apa yang kita pakai, dependensi apa yang kita pakai beserta versinya. Contohnya seperti ini. Nah, kita bakal declare di situ semuanya. Nah, terus kenapa kita harus pakai build source gitu ya? Kenapa nggak coba bikin misalnya kita tarik di modul app atau dan lain-lain gitu ya? Karena build source ini sifatnya itu global, itu pertama, ya kan? Kedua, build source ini ketika dalam proses build dia nggak bakal dibawa ke package.apk. Jadi setelah prosesnya build, Gradle setelah build udah selesai dan ada outputnya berupa APK, build source ini nggak akan terbawa ke dalam package-nya. Oke. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini ya dipastikan aman. Jadi nggak bakal kebawa ke package. Nah, contoh, oke. Nah, lalu kita ngekonsumnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Saya kan kebetulan ada ngekonsum pakai network JSOP ya. JSOP itu buat kita nge-scraping HTML page atau web page lainnya lah. Buat kita nge-extract data-data dari HTML tadi. Nah, dibandingkan saya manggilnya secara hardcode gini, saya bakal manggilnya seperti ini nih.
Jadi kalau kita lihat yang konsum ini kan banyak ya. Jadi beberapa modul mereka konsum JSON semua. Nah, jadi ketika saya pengen ngubah versinya gitu ya, saya tinggal ubah versi di sini nih. Jadi kalau memang saya pengen ngubah 14,3, ya udah sekali saya ubah bakal keubah di semua modul. Nah, oke. Lalu keunggulan lainnya kalau memang kita menggunakan hal yang seperti ini ya, kita bisa ngebuat misal contoh ya, kita punya misal kita punya apa ya, sebuah endpoint gitu kan, contoh seperti ini deh. Ada ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kan kebetulan kita nge-hardcode kan. Kita nge-hardcode kebetulan kita nge-hardcode endpoint-nya gitu ya. Nah, kalau memang teman-teman gitu ya pengen ngebuat sebuah aplikasi gitu. Dan kebetulan back-end-nya itu mengadopsi sistem microservice. Nah, di mana service-nya itu kan banyak ya. Service-nya banyak. Jadi kan bisa tuh ngebuat misalnya mana dia build service. Nah, di sini kawan-kawan bisa define apa aja misi microservice, misalnya service post misalnya ya, yang mana ntar kita isinya itu segala hal dengan postingan, misalnya kita pengen ngepost gitu ya. Nah, gini. Nah, yang mana nanti value yang dari sini bisa dipanggil dengan misalnya yang mana sih API mana sih yang nanti bakal ngekonsum gitu ya. Misal contoh API yang ini nih, ya kan? Nah, kita bisa bikin ini. Kita bisa bikin build config field yang mana nanti ini bakal generate file Gradle di dalam sebuah modul yang ini untuk yang nantinya kita bisa konsum. Contohnya seperti yang ada di sini nih kalau kita mau konsum. Nah, misal kan kalau kawan-kawan biasa ada ngelihat misalnya build config gitu ya. Nah, build config ini itu kan hasil dari generated file sebenarnya kan, build config. Nah, contoh ini build type nih, ya kan? Nah, ini kebetulan entar yang di-generate itu persis seperti ini. Nah, cuman ini kebetulan dari package yang lainnya karena kita belum nge-build ya. Jadi saya tidak nge-build tadi, belum nge-build. Nah, jadi kalau memang kita udah nge-define, ya kan? Nah, kita bisa narik nanti dari si build config ini, yang mana nanti bisa kita konsum juga di depan. Nah, jadi balik lagi ke si dependensi manajemen tadi, ya kan? Nah, kita kan sekarang pakai Kotlin DSL di sini kan. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa banyak sih hal yang bisa kita lakukan. Contoh seperti ini nih. Biasanya kalau kita mau nge-declare si build config field ini, kita harus biasanya manual sih. Jadi contoh kita masukin apa sih nama apa ya? Ntar tipenya gitu ya. Tipe dari si build config ini apa sih misalnya? String gitu ya. Ya udah, kita harus nge-define itu string misalnya. Di dalam tanda petik misalnya gitu. Atau boolean atau integer atau dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu apa sih nama dari variabel tadi misalnya? Oh, namanya gorengan misalnya gitu ya. Lalu di sini baru value-nya. Nah, hal seperti ini kan ribet ya kalau memang banyak hal yang mesti kita define gitu ya. Nah, tapi beda cerita kalau kita pakai Kotlin gitu ya. Pakai Kotlin, kita punya reflect property.
ya kan? Jadi kita bisa narik kelas, terus member properties, kita map tuh buat ngedapetin return type dari si type yang ada di sini apa sih? Jadi dia sebenarnya kayak ngeiterasi objek yang apa ya? Isi yang ada di dalam objek ini berupa yang variabel ini, dia bakal ngambil return type-nya apa, nama variabelnya apa, serta value-nya apa. Sehingga kita nggak perlu sulit-sulit lagi buat ngedapetin atau ngedeclare secara manual. Nah, selain itu, hal yang bisa kita lakukan lainnya adalah kita bisa bikin sebuah config yang mana itu memang common untuk semua modul gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini nih. Jadi kita bikin common builder misalnya common config. Seperti ini yang termasuk seperti compile SDK. Tentunya kita pengen menggunakan compile SDK yang sama untuk semua modul kita serta build tools yang sama. Jadi agar tidak terjadi konflik nih antara si modul A, modul B dan C. Lalu minimal SDK yang sama dan target SDK yang sama. Oke. Nah, terus kan ini sebenarnya di luar dari build Gradle kan. Jadi kita bikin folder baru itu build Gradle, build config namanya, package baru build config namanya. Terus pertanyaannya adalah untuk mengkonsum di setiap di setiap modul itu seperti apa bentuknya. Nah, kalau kawan-kawan lihat, kita bisa mengkombinasi Kotlin DSL dengan si Groovy. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal nge-apply, lalu from, masukin dia dari package mana sih dan nama filenya apa. Jadi ketika ntar kita dieksekusi si script ini, hal yang sama bakal di-execute juga. Ini mungkin kalau kawan-kawan pernah menggunakan si XML, itu persis mungkin seperti ini nih kalau kita mau demoin ya. Kita sedikit demoin biar kawan-kawan gambar juga. Seperti apa sih sebenarnya yang apply from ini ya. Coba, bentar. Oke. Nah, include di sini persis sama seperti yang kalau kita mau pakai yang di sini nih. Jadi fungsinya kurang lebih ya sama. Include layout ya kalau saya layout, ya kan, sama dengan item misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita memang kita ini, ntar kita ganti linear gravity orientation misalnya ke vertikal. Oh alah. Ntar ya. Oke, entah kenapa dia nggak keluar, tapi kita sepertinya harus nge-build dan lain-lain. Nah, tapi kurang lebih bentukannya kita bisa manggil yang include ke mari gitu ya. Intinya ya kita kayak ngedeclare hal yang sama, tapi di beda file gitu ya.
Oke. Mungkin sama seperti extension kalau di Kotlin gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kawan-kawan bisa langsung nanya ya. Jadi biar kita nggak terlalu numpuk nih pertanyaannya. Oke. Lalu bagaimana gunainnya kita udah ngejelasin tadi dan code-nya juga udah. Nah, mungkin kita bisa langsung ke kesimpulannya nih. Kenapa kita pakai si dependensi manajemen kita terpusat? Sebenarnya kalau pakai Groovy bisa juga, cuman bakal lebih sulit gitu ya. Nah, sulit enggak? Cuman karena kita kurang familiar aja, jadi kerasa sulit. Cuman dengan Kotlin kan kita udah familiar dan kita selalu gunain Kotlin gitu ya. Nah, pertanyaannya kesimpulannya adalah kenapa misalnya kita menggunakan dependensi manajemen agar codingan kita bagus gitu ya. Nah, kalau codingan kita mungkin masih skala kita bikin codingannya itu belum terlalu banyak misalnya. Nah, itu sebenarnya sah-sah aja sih menggunakan cara konvensional gitu ya. Yang mana itu nggak bakal ribet dan nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalkan kita udah di sebuah perusahaan yang mana dia tipenya itu masif dan massal. Masif itu apa? Codingannya. Codingan di sebuah perusahaan biasanya ya sudah pasti biasanya banyak gitu ya. Padat dan ya beribu-ribu lain udah pasti. Karena apa? Karena yang namanya bisnis di sebuah perusahaan kan pasti berkembang terus. Termasuk fitur, yang mana fitur itu adalah alat untuk mencari profit nih untuk si bisnis dari perusahaan tersebut pastinya. Nah, jadi seiring bertambahnya inovasi dari perusahaan, codingan juga bertambah. Nah, lalu itu kan masif ya. Nah, lalu masalahnya apa? Nah, dikerjakan secara massal. Jadi kepala si A, kepala B dan C itu beda-beda. Jadi kalau misalkan nih saya yang kemarin declare dependensinya dengan cara seperti ini, ya kan? Versinya taruh saya letakkan di sini gitu ya. Terus dependensi yang saya pakai untuk dependensi A ada di modul C, modul B dan A. Nah, kalau saya yang ganti lagi, saya tahu di mana sih yang ganti dan itu pun bisa jadi kemungkinan besar lupa karena kan kerjaan kita bukan ngedeclare Gradle doang. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin dependensi manajemennya itu terpusat di satu tempat, contohnya build source, dan dikonsumnya di banyak tempat, nah, kepala A, B, dan C pun bakal tahu nih, oh kita pengen ngelihat di mana sih orang yang modul apa aja sih yang gunain package-nya, library-nya JSON misalnya gitu ya. Kita bisa tinggal lihat di sini mana dependensinya. Kita tinggal klik di sini nih. Oh, ternyata ada di beberapa modul nih. Ada 3, 6, dan 7 modul menggunakan JSON ini. Nah, kita bisa ngelihat apa aja sih. Oh, ternyata kalau kita buang, misalnya kalau kita ganti versi di sini, ada nggak imbas bagi modul A, C, dan B. Ya kan? Jadi kita bisa melakukan hal-hal seperti itu dengan mudah. Tanpa, maksudnya tanpa apa ya? Tanpa harus koordinasi lebih lanjut nih sama si A, B, dan C. Karena sebenarnya koordinasi itu penting, tapi untuk hal-hal seperti ini, hal-hal receh, seharusnya flow tadi itu nggak ada, karena flow tadi itu memperlambat kerja kita. Jadi ya sebisa mungkin kita membuang hal-hal yang memperlambat kerja kita. Contohnya koordinasi yang tidak terlalu perlu tadi dengan proses yang kita persingkat. Nah, tapi beda hal dengan kalau misalkan koordinasi mengenai, oh ini bug A ini pernah muncul nggak kemarin? Nah, kalau itu mempersingkat kerja. Karena kalau memang pernah muncul dan sudah di-fix di A, si A dan B di fitur lainnya, kita bisa minta, bro, minta PR kemarin dong yang lu fix kemarin. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata problemnya di sini dan nge-fix-nya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi hal-hal seperti ini, hal ribet di awal, namun bakal ketika present and future ya gitu ya. Jadi kita bakal nikmatin hal itu ketika kita ngerjain codingan.
Dan untuk ke depan ada anak yang baru masuk, mereka juga lebih mudah ngerti ini apa dan bagaimana mengubahnya, serta kurang lebih seperti itu sih pembahasan kita kali ini. Mungkin dari kawan-kawan apa ada pertanyaan, boleh banget ditanyain. Mungkin kita bisa jawab bareng-bareng dan diskusi juga. Thank you. Oke, thank you, Coach. Di sini aku ambil alih ya. Egi kayaknya lagi AFK. Oke, thank you, Coach. Udah share ilmunya, slide-nya, presentasinya. Nah, mungkin langsung aja dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Kalau di luar konteks juga boleh-boleh aja sih. Kalau yang ada yang tanya boleh langsung ngomong aja atau via chat juga boleh sih. Mungkin kalau nanya jangan segan-segan ya, jadi santai aja. Tidak ada pertanyaan yang salah. Kalau ada yang mau butuh loker juga boleh. Yoi. Izin bertanya, Coach. Yap. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Muhammad Beni Fadri. Ya. Saya sangat tertarik ya dengan materi yang Bang Al-Qudri sampaikan. Sorry banget ini dipotong nih. Sorry banget dipotong. Tadi panggilnya apa? Bang Al-Qudri gitu. Enggak. Bukan coach kan? Awalnya Coach sih. Enggak usah. Al aja panggilnya. Kita Oke, enggak Bang. gitu-gitu. Oke, Bang. Santai. Sebelumnya itu tadi kan saya juga sangat tertarik banget ya sama apa sih Gradle Kotlin DSL gini ya. Nah, sebelumnya kan saya juga ada ngelakuin modularisasi di aplikasi, tapi kan itu masih basicnya Groovy gitu. Nah, untuk migrasi ke Kotlin-nya itu gimana, Bang, kira-kira gitu? Oh, untuk migrasi si Groovy ke Kotlin gitu ya? Nah, ya benar. Bentar ya. Itu lumayan banyak juga sih kalau untuk langkahnya kalau di pikiran saya, tapi belum pernah nyoba juga dan nggak tahu gimana caranya gitu. Benar. Mungkin kalau ini coba kita demoin dulu ya, demoin singkat. Kurang lebih seperti apa sih kalau kita memang pengen bikin si migrasi ke si apa sih namanya dari sih dari Groovy ke Kotlin DSL ya, coba ya. Sebenarnya kalau sekarang kebetulan saya jujur belum dapet cara, misalkan contoh kalau kita copy codingan Java kan kita bisa langsung otomatis convert itu ke dalam si Kotlin kan otomatis. Nah, cuman kalau di dalam si Groovy ke Kotlin DSL kayaknya belum ada deh tools-nya. Cuman makanya kita harus manual gitu ya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Biasanya kita bakal mulai dengan nge-refactor dulu. Ya kan? Nge-refactor, bentar. Kita rename. Kita tambahin .kts gitu ya. KTS. Nah, kalau dulu awalnya ya saya masih trial and error sih dulu ya. Karena contoh trial and errornya gimana? Nah, saya nge-build lagi. Ntar dia bakal bilang tuh ternyata kalau compile SDK nggak bisa kayak gini nih. Nah, ini nih. Ya kan? Oh, dia harus pakai tanda petik misalnya. Nah, cuman itu kan cara yang lama ya. Nah, cara yang paling cepat adalah saya buka artikel di Medium, how to migrate from Groovy to Kotlin DSL. Nah, setelah itu baru tuh kita mulai nambahin si build source ini ya. Build source ini, ya kan? Build source ini, terus nambahin build Gradle KTS-nya. Kalau ini memang udah pakem dia bentuknya seperti ini, jadi agar diindeks dan dianggap sebagai modul ya kita harus nge-declare ini, jadi bakal ke-indeks di modul-modul lainnya. Nah, tapi kurang lebih hal yang agak tricky itu sebenarnya pas kita nge-convert dari Groovy ke KTS karena ada beberapa komen yang memang
Contoh komen yang mudah deh. Kalau komen mudah kan seperti ini nih. Ini kita tambah sama dengan doang, udah. Tambah sama dengan doang, udah. Nah, tapi ini yang kita pikir tambah sama dengan juga, ternyata dia invoke kalau di Kotlin DSL dan lain-lain. Jadi hal seperti ini untuk si migrasinya memang bagusnya. Namanya siapa tadi? Benny ya? Panggil Fajri aja Bang. Kadri? Iya Fajri. Oh, Fajri, oke. Nah, jadi si Fajri bakal lebih mudah untuk sebelum bikin yang build source ini, buat migrasi dulu nih. Walaupun pertanyaannya gimana cara migrasi kan? Ya, paling baca artikel, ntar mau dikasih artikelnya kalau boleh. Itu bakal lebih mudah ngikutinnya, itu pertama. Lalu step selanjutnya itu baru bikin build source. Karena biasanya banyak problem terjadi ketika kita migrasi itu. Ya kan? Migrasi itu bakal banyak problemnya, ya kan? Nah, jadi kalau memang kita langsung migrasi terus bikin sekalian build source-nya itu bakal bias. Kenapa? Kita nggak tahu itu. Oh, ini kayaknya build source-nya ada yang salah. Padahal Gradle kita yang salah. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, contoh error yang lumayan tricky apa gitu. Misalkan kalau kita migrasi ke Kotlin DSL. Nah, jadi emang udah dibikin tadi. Kalau memang yang bikin ribetnya itu apa? Ini nih. Jadi ini nih nggak ke, nah gini nih. Hal-hal seperti ini bakal muncul nih. Dan kita bingung. Ini kita kenapa sih? Padahal kita udah nge-include si app ini. Nah, jadi ini sebenarnya kejadian karena kita ada kekurangan SDK build-nya. Jadi kalau misalnya minimal version berapa sih? Dan kita belum ada build SDK untuk itu. Nah, ini bakal error, bakal muncul error seperti ini. Nah, emang nggak eksplisit sih. Nah, kan bakal bingung kan kalau memang kita langsung bikin build source-nya. Nah, jadi karena kita udah bikin build source ini, nah kita bakal bingung, ini kenapa build source-nya ke detect as module, dan kenapa selebihnya itu jadinya generated files. Jadi kalau kawan-kawan ngeh, kan dia orange. Nah, orange itu generated files dalam Android Studio biasanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Fajri. Mungkin ada kurang jelas atau ada pertanyaan lagi, Fajri? Saat ini mungkin udah jelas Bang ya. Karena nanti juga ikut tutorial dari artikel gitu kan lebih lebih rinci gitu Bang ya. Benar, betul pastinya seperti itu. Mungkin udah kejawab tuh Bang. Sekian Bang.